Akhirnya yang kita lakukan adalah mencuri waktu. Siap. Tidak ada satupun kekuatan luar yang mampu mengubah organisasi, kultur, cara kerja, cara pandang dari PLN. The only way to move forward is through collaborations. Ada pepatah ya, almarhum ayah saya selalu melontarkan itu. Lebih baik bermandi keringat dalam latihan daripada bermandi darah dalam pertempuran. Pagi-pagi makan blunder, siang-siang minum es putar. Selamat datang para PLNers, kembali lagi dalam acara Skuter S2JB Connect to Customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya PLNers, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap produktif dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Desya Rahayu dan hari ini akan memandu podcast Skuter kita hari ini. Sebelum kita mulai acara podcast hari ini, maka izinkan kami terlebih dahulu untuk membuka masker dan sebagai informasi juga kita semua yang berada di dalam ruangan, baik itu tim yang ada di depan layar maupun yang di belakang layar itu semuanya dalam kondisi yang sehat. Jadi izinkan kami untuk membuka masker terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, para PLNers, kalau tadi Desya udah perkenalan nih, selanjutnya Desya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yang pasti semuanya udah pada tahu, tapi tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang dong. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ada Bapak Darmawan Prasojo yang merupakan Direktur Utama PT PLN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Palembang tentunya di kantor kita ya Bapak ya, di unit induk wilayah S2JB ya Pak ya hari ini. Baik. Nih Pak Darmawan, pastinya para PLNers sudah pada tahu dong siapa Pak Darmawan sesungguhnya. Tapi balik lagi ya, makin kenal makin sayang nih Pak. Boleh nanti disebutkan Bapak profil singkat dari Pak Darmawan sebelum kita mulai lebih lanjut nih Pak podcast kita hari ini. Monggo Pak dipersilahkan. Jadi nama saya Darmawan Prasojo, panggil saya Pak Darmo. Monggo itu nama panggilan saya. Kebetulan latar belakang saya di bidang energi. Saya lama kuliah di Amerika Serikat 17 tahun. Siap. Terakhir saya mengambil doktor dan postdoc di bidang energi dan lingkungan. Oke. Jadi memang latar belakang saya di bidang energi, terutama di energy modeling. Kemudian juga kebijakan energi, strategi energi, dan lain-lain. Siap. Jadi emang berjalan lurus gitu ya Pak ya, sama background sekarang gitu ya Pak? Terus saya 5 tahun kemarin sebelum bergabung dengan PLN sebagai deputi satu kantor staf presiden di bidang monitoring untuk energi dan infrastruktur. Jadi saya sudah banyak berkecimpung di bidang energi. Terus di tahun 2018 saya bertugas sebagai komisaris PT PLN Persero. Jadi selama 2 tahun, kemudian 2 tahun juga menjabat sebagai wakil direktur utama PLN. Kemudian di 2 tahun itu juga merangkap sebagai Chief Transformation Officer yang menggawangi transformasi di PLN, dan ini baru 3 bulan menjabat sebagai direktur utama PLN. Jadi dengan PLN ini sudah panjang, selama sebagai deputi di kantor staf presiden juga monitoring, berkolaborasi, memfasilitasi, kemudian setelah itu bertugas di komisaris dengan direksi itu. Jadi sudah cukup panjang dengan PLN. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual ya semuanya yang ada di rumah. Ini terkait background dari Pak Darmo ya, memang luar biasa panjang sekali. Bahkan mungkin dari Desya belum lahir, Bapak udah di PLN. Nah, terima kasih. Ini Pak Darmo, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya kebetulan orang tua, bapak dari Solo, gitu ya. Nah, ibu dari Yogyakarta. Saya lahir dan besar di Magelang. Magelang. Karena bapak seorang militer ya. Oke. Terus sampai SMA di Magelang. Kemudian setelah lulus SMA saya masuk ke program Habibie.
yang dikirim ke Amerika Serikat pada waktu itu di tahun 90 saya berangkat ke sana, baru kembali ke Indonesia di tahun 2012 bulan Desember atau 2013 awal. Jadi baru kembali di Indonesia sudah sekitar 9 tahunan. 9 tahun. 9 tahun setelah lama melanglang buana di luar negeri di dunia internasional. Kata orang itu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya Pak ya. Jadi meskipun sejauh-jauh Pak Darmo mencari ilmu gitu bahkan sampai ke Amerika, tapi ujung-ujungnya tetap pulang ke Indonesia ya Pak ya, mengembangkan karir di sini. Baik, nah pastikan semuanya pada bertanya-tanya nih, dengan begitu banyak waktu dan juga aktivitas yang Pak Darmo lakukan, apalagi terutama sekarang sudah menjabat sebagai Direktur Utama seperti itu ya Pak ya. Pasti maunya itu cari yang di sela-sela kegiatan yang sibuk pastinya ingin refreshing gitu Pak, atau ada kan pasti Bapak momen dimana kayak suntuk pengen keluar gitu cari udara segar. Nah kalau boleh tahu hobi yang biasanya untuk mengisi waktu luang Pak Darmo sendiri itu hobinya seperti apa Pak? Jadi kalau kita dalam kesibukan luar biasa, kita tidak punya kemewahan misalnya Sabtu Minggu jalan kemana karena acaranya udah padat gitu. Akhirnya yang kita lakukan adalah mencuri waktu. Siap, mengisi waktu luang. Jadi mencuri waktu. Jadi mencuri waktu biasanya saya jam 5.30 pagi, nanti saya udah ngajak istri saya atau anak saya naik sepeda. Itu 1 jam atau 1,5 jam. Jadi jam 7 sudah kelar semuanya, sudah bisa memulai aktivitas. Kemudian kadang-kadang juga malam hari kalau sudah selesai kegiatan masih ada olahraga sedikit lah. Atau berenang, atau jalan kaki, atau apapun gitu. Jadi intinya itu kalau istilah seize the moment. Wow. Seize the moment. Seize the moment. Tetapi kalau kita harus punya waktu misalnya 2 hari, 1 hari untuk meluangkan itu rasanya berat. Itu karena kegiatannya sangat sibuk sekali. Kemudian Sabtu Minggu juga masih ada kegiatan banyak ini. Ada rapat direksi, ada banyak hal yang pending matters, yaitu di Senin sampai Jumat kita selesaikan pada waktu weekend dan lain-lain. Jadi kita nanti, tapi biasanya hari Sabtu siang saya dengan keluarga, dengan anak, dengan istri biasanya makan siang. Bersama-sama dimulai kegiatan pagi hari, naik sepeda, jalan kaki, atau jalan kemana sampai siang hari sampai sore, baru kemudian sorenya akan ada meeting-meeting yang lanjutan yang pending yang belum diselesaikan dari Senin sampai Jumat. Tapi selalu ada itu waktu untuk unwinding, relaksasi, dan itu baik itu curi waktu tiap hari maupun itu weekend. Jadi kehidupan mengalir aja gitu Mbak Desa. Tapi keren loh Pak Darmo, ini di sela-sela aktivitas yang cukup padat dan bahkan bisa dibilang sangat sibuk ya Pak ya. Tapi tetap ada waktu untuk keluarga seperti itu ya Pak, dan juga untuk tubuh sendiri dengan cara melakukan olahraga kecil ya Pak ya. Dan juga tetap ada momen untuk keluarga. Seize the moment. Ini Desya akan keep kata-kata dari Pak Darmo, seize the moment. Oke, momen apa yang paling berkesan selama Pak Darmo berkecimpung di dunia PLN ini Pak? Momen yang paling berkesan dalam kondisi krisis ya. Dalam kondisi krisis. Jadi kemarin memang sempat ada krisis, misalnya energi primer, batu bara. Saya melihat tim PLN itu adalah tim yang penuh dengan semangat api perjuangan luar biasa. Itu yang pertama, itu membuat saya sebagai Dirut PLN itu percaya diri. Tim ini tim yang penuh dengan semangat yang berkobar. Itu satu. Kedua adalah tim ini tim yang penuh dengan pengabdian, pengorbanan, dan loyalitas. Jadi di saat itu memang kondisi kritis, stok dari batu bara juga sudah mulai menipis. Saya memimpin tim, ternyata tim itu mampu menyelesaikan seluruh tantangan sumbatan secara paripurna. Dan itu hanya karena mereka punya semangat juang yang luar biasa. Satu persatu sumbatan itu diurai, diselesaikan. Ada permasalahan misalnya proses bisnis yang kompleks, yang berbelit, itu dibongkar, diringkas, disederhanakan. Ada aturan yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Volume batu bara yang kurang, kemudian kita ambil kontrak. Slot-slot yang kosong diisi satu persatu.
logistik yang tadinya ada permasalahan juga diselesaikan. Kapal tongkang yang kurang, vessel yang kurang. Ini contoh yang kecil aja. Yeah. Kemudian ada suatu enforcement. Dengan harga batu bara yang tinggi, bagaimana mengenforce? Itu juga diselesaikan. Satu, menggunakan sistem digital dan lain-lain. Dan ini tidak ada satu tim yang bisa menyelesaikan ini, tapi ini adalah suatu kolaborasi seluruh spektrum korporasi PLN bersama-sama. Jadi kompaknya itu kelihatan, semangatnya kelihatan. Jadi saya ya untuk memimpin itu juga jadi penuh semangat. Nah, untuk itulah apa yang menjadi highlight ya selama saya memimpin PLN bahwa there is a magnificent force lies within PLN. Ada kekuatan besar ada dalam diri PLN, dalam tubuh PLN. Dan untuk membangunkan kekuatan itu kita hanya harus melihat ke dalam PLN, menggunakan kekuatan yang ada itu agar membawa PLN bisa berkembang, menyongsong masa depan sehingga PLN bisa lebih kokoh lagi ke depannya. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu tagline PLN apa Pak? Ada tagline khusus untuk penyemangat bagi para PLNers di rumah, para pegawai gitu Pak tiap pagi, atau misalnya biar ada kayak oke, semangat nih, itu adalah tagline kita gitu. Jadi kita saat ini sedang melakukan transformasi PLN ya. Apa itu transformasi? Kita petakan kondisi saat ini, kemudian kedepannya harusnya seperti apa. Dan di situ ada perubahan besar. Nah, perubahan besar itu dari mana? Ya saya kaget juga. Saya sebagai Chief Transformation Officer selama 2 tahun itu harus ada kekuatan yang mengubah itu. Memang dalam perubahan itu ada barrier. Banyak transformasi ya di BUMN, transformasi di perusahaan internasional menggunakan konsultan. Dan dari konsultan ini mendrive. Dan 90% transformasi yang didrive oleh konsultan berakhir dengan kegagalan. Karena apa? PLN kekuatannya berapa? 55.000 pegawai. Outsource-nya 130.000. Jadi sekitar 180.000 pegawai dengan kultur yang luar biasa. Dengan ada kekuatan vertikal dengan horizontal. Tidak ada satupun kekuatan luar yang mampu mengubah organisasi, kultur, cara kerja, cara pandang dari PLN. Perubahan itu harus dari dalam diri PLN. Nah, untuk itulah dalam transformasi itu ada 20 breakthrough tadinya. Ada agenda. Terus kemudian di dalamnya ada inisiatif, ada sub-inisiatif. Saat ini sudah ada 1.600 inisiatif, sub-inisiatif. Artinya apa? Ini kekuatan ini dari dalam. Idenya banyak bermunculan, dan dari ide-ide itu muncullah bagaimana tadinya knowledge itu miliknya personal, sekarang menjadi miliknya suatu korporasi. Yang kita sebut dengan accumulation of knowledge that belong to the corporate. Yang tadinya personal. Dalam hari itu ada tagline. Siap. Apa tuh Pak? Power beyond generations. Wow, power beyond generation. Jadi power itu adalah pembangkitan, dan itu beyond generation. Generation itu juga pembangkitan, tetapi juga power, kekuatan antar generasi. Betul. Bahwa disinilah kita bridging the past, present, and the future. Kita melakukan perubahan. Nah, dalam proses itu kita membangun inovasi, kita membangun teknologi, kita membangun kultur yang baru, yang tadi yang kompleks, yang berbelit, kita ringkas, kita sederhanakan, kita ke depan. Sehingga saat ini ya, we are power and utility. Kita adalah perusahaan, yaitu perusahaan listrik, power and utility. Tetapi dalam proses ini kita membangun teknologi, kita membangun digitalisasi dari pembangkitan, digitalisasi transmisi, distribusi, smart meter, kita digitalisasi procurement, kita melakukan digitalisasi pelayanan pelanggan, kita digitalisasi dari proses bisnis di dalamnya, dan lain-lain. Kita membangun sesuatu pemikiran baru, cara pandang baru, cara kerja baru. Nah, untuk itulah tadi ada power beyond generation. Nah, di sini kedepannya kita perusahaan apa? We becoming technological company. Perusahaan teknologi saat ini.
Dalam proses ini juga ada namanya transisi energi. Kita masih menggunakan fossil fuel saat ini, tetapi ke depannya kita membangun suatu kekuatan baru, yaitu kita berbasis pada energi bersih. Saat ini, our main job is to provide electricity, menyediakan listrik. Tapi in the future, what is our main job? Our main job is to take care the environment. Yes. Apa itu electricity? Yaitu byproduct kita menyediakan electricity. Jadi disinilah ada ide-ide besar bagaimana PLN menjadi perusahaan yang berorientasi jauh ke depan. Begitu Mbak Desa. Nah, salah satu untuk mempermudah pelayanan dan juga salah satu tujuan dari untuk mensejahterakan atau mempermudah pelanggan PLN tentunya, ini ada salah satu aplikasi yang dibuat ya Pak ya oleh PLN, yaitu PLN Mobile. Ini sebenarnya PLN Mobile itu sudah ada dari sejak tahun 2020. Tapi yang menariknya dari 2020 itu sampai sekarang itu ada perubahan dan tentunya semakin berinovasi dan mempermudah pelayanan tersebut. Apa sih itu PLN Mobile? Nah, mungkin boleh dari Pak Didut langsung menjelaskan apa sih Pak PLN Mobile itu? PLN Mobile itu adalah super apps. Oke, super apps. Super apps. Jadi seluruh layanan PLN dalam satu genggaman. Nah, dulu pada waktu saya pertama kali masuk sebagai BOD di PLN, itu sudah ada old PLN Mobile. Nah, tetapi yang pasang hanya 500.000, yang unload, yang kemudian uninstall itu sekitar 450.000. Oke. Jadi artinya masyarakat tidak melihat bahwa PLN Mobile yang lama itu adalah punya manfaat. Nah, di balik itu ada namanya bisnis proses. Kalau orang komplain lewat PLN Mobile yang lama, jadi begitu komplain akan masuk ke dalam suatu sistem, dan sistem itu masuk lagi ke call center 123, dimasukkan secara manual ke dalam sistem kita di internal. Jadi sudah ada manualnya satu. Kemudian di sana masih harus ada konfirmasi, kemudian dikirim. Di sini ada UIW ini, unit induk wilayah itu di sana, kemudian di situ ada kantor cabang, itu dimasukkan manual lagi. Artinya apa? Prosesnya panjang, prosesnya berbelit. Nah, saya melihat dengan adanya ini, maka masyarakat tidak melihat manfaat. Karena begitu menggunakan, ya kok 7 jam belum datang. Padahal keluarnya sudah ada pemadaman. Ini 7 jam tidak datang. Kedua adalah tidak ada komunikasi sama sekali, fitur-fitur dari kantor cabang maupun tenaga ahli daya kita terhadap customer kita. Pertama, proses berbelit itu. Nah, untuk itulah sebenarnya ini sebelum kita berbicara aplikasi, pertama adalah perubahan cara berpikir, cara pandang, cara bekerja. Yang tadinya prosesnya panjang, yang tadinya prosesnya manual, tadinya prosesnya terfragmentasi, kita streamline. Kita jadikan proses yang sangat cepat, yang sangat mudah. Semuanya serba cepat, serba digital. Itu dulu. Nah, untuk itulah kita bangun namanya New PLN Mobile. Jadi proses yang lambat kita ubah menjadi cepat. Nah, ini contoh. Sekarang begitu klik masukkan itu keluhan, tidak ada lagi sistem manual, langsung kita tembakkan ke kantor UIW. Secara otomatis ke kantor cabang kita namanya UP3, unit pelaksana pelayanan pelanggan, dan ke unit layanan pelanggan. Di situ juga langsung di-assign ke truk kita yang harus kedatang pelanggan. Dan di sana langsung kita monitor. Kalau respon time-nya lambat, tim kita kena hukuman. TAD kita, tenaga ahli daya kita juga lambat, kena hukuman juga. Nanti bulanan sudah ada ini. Siapa yang top performer, siapa yang low performer, kita ada semuanya. Kemudian juga di sini ada komunikasi langsung ke pelanggan. Jadi kita langsung komunikasi, Ibu Desa, mohon maaf, ini atas ini mohon sabar, kami dalam proses untuk memperbaiki ini. Nanti kalau sudah selesai, perbaikan sudah selesai dan lain-lain. Jadi ini bisnis proses. Nah, tapi juga fitur-fiturnya kita masukkan, pembayaran ada di sana. Keluhan pelanggan ada, untuk ngukur dayanya apa, historisnya juga ada, tambah daya pasang baru dan lain-lain, dan semuanya kita gabung menjadi satu. Bahkan beyond KWH, misalnya pasang internet pun dalam proses kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Nah,
Alhamdulillah aplikasi Super App ini yang tadinya di Google itu Play Store ratingnya 2,6, Oke. sekarang sudah menjadi 4,8. Wow, luar Menjadi biasa. 3 aplikasi yang terbaik. Nah, downloadnya berapa? Yang tadinya 500.000, yang uninstall 450.000. Saat ini yang pasang sudah mendekati 19 juta. Wow, luar biasa memang perubahannya ini memang sangat dipikirkan secara matang ya Pak. Jadi hasilnya juga akan beyond expectation ya Pak ya. Dan Luar biasa. di dalam itu yang mungkin yang tidak terlihat ya, bagaimana di dalam bisnis proses yang terfragmentasi, bisnis proses yang sangat lambat, yang manual, kita ubah menjadi suatu bisnis proses yang sangat cepat. Kemudian juga dari garis komando dari atas ke bawah, kita bangun dengan sistem digital. Kita juga melakukan streamlining dari proses bisnis, change of command, dan juga organisasi. Sehingga di sini ini perubahan bukan hanya optik di luar, tetapi lebih bagaimana perubahan di dalam internal kita seperti apa. Nah, kemarin juga kita buat aplikasi di dalamnya namanya Virtual Command Center. Virtual Command Center itu di kantor cabang kita dulu, itu command centernya ada di kantor. Sedangkan Virtual Command Center yang sekarang itu ada di handphone di masing-masing petugas kita. Jadi begitu ada work order itu dari pelanggan masuk itu, langsung masuk ke handphone. Dalam waktu 1 menit mereka tidak merespon, akan ada hukuman lagi. Kemudian juga assignment ke truk kita yaitu TAD, tenaga alih daya, juga dilakukan secara otomatis. Artinya bisnis prosesnya cepat sekali. Kemudian dari kantor pusat sampai ke UIW, sampai ke kantor cabang, ke kabupaten, sampai ke itu semuanya itu dalam satu tarikan nafas. Ini betul-betul perubahan cara kerja, perubahan cara pandang, perubahan bisnis proses. Nah, ini adalah eranya era digital. Ya. Kita kunci semuanya end to end begitu ya. Dan inilah saya bangga bahwa siapa yang melakukan ini internal PLN. Ini ingat hampir 65% pegawai PLN itu adalah milenial seperti Mbak Desa ini. Dan itulah kekuatan yang paling hakiki, karena kekuatan berpikirnya out of the box, kekuatan inovasinya, dan yang lebih penting lagi itu kemampuan untuk bekerja, mendobrak seluruh tantangan, dan mereka itu berani berkorban. Jadi kalau diberi tugas bisa sehari semalam tidak tidur, mungkin karena masih muda itu tenaganya berlebih, itu menjadi kekuatannya PLN. Luar biasa, jadi rahasia PLN masih eksis sampai sekarang dan bahkan lebih maju itu karena 65% hampir ya Pak, 65% itu pegawainya kaum milenial ataupun generasi muda. Luar biasa, itu bisa dicontek lah ya Pak ya. Baik, nah dari new PLN Mobile yang sudah Pak Darmo jelaskan tadi, pastinya tentunya ada harapan dari Pak Darmo sendiri terkait dengan perubahan yang luar biasa terjadi, mulai dari pelanggan mungkin merasa puas dan juga merasakan manfaatnya secara langsung dari pelayanan yang diberikan oleh PLN sendiri. Harapan dari Pak Darmo untuk new PLN Mobile sendiri seperti apa Pak? Kita mengcover seluruh Nusantara. Hampir 73-74% pangsa pasar listrik kita itu di Jawa, Madura, Bali. Jawa, Madura. Tapi juga ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian di Maluku, di Papua, Nusa Tenggara, dan itu semuanya. Nah, tentu saja Super Apps New PLN Mobile itu adalah interface di sana. Tapi di belakangnya itu ada back office-nya. Di back office inilah kita perkuat bisnis prosesnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Kita perkuat juga timnya, kita perkuat kapabilitasnya, kita perkuat kulturnya, kita perkuat garis komandonya, kita perkuat sistem digitalnya. Nah, disinilah saya melihat perubahan besar. Begitu ada suatu sistem digital yang mengikat ini dari pusat sampai ke daerah, dari pusat ke anak perusahaan, dari pusat ke seluruh wilayah. Ini ada suatu kekompakan baru. Istilahnya barisannya dulu itu agak ya miring-miring begitu. Kalau sekarang itu lurus, kemudian masuk ke lapangan itu gerakannya prok, derap langkahnya itu kelihatan. Nah, sehingga harapan saya juga ke dalam internal PLN is only a beginning. Ada pepatah ya, almarhum ayah saya selalu melontarkan itu, lebih baik bermandi keringat dalam latihan daripada bermandi darah
dalam pertempuran. Nah, untuk itu ini di internal, tolong ini di-exercise terus. Tingkatkan profesionalitas, tingkatkan kultur yang lebih profesional, tingkatkan etos kerja, tingkatkan dengan adanya sistem digital ini, kemampuan untuk melayani pelanggan sebaik-baiknya. Dengan sistem yang lebih baik lagi. Nah, untuk para pelanggan, tentu saja harapannya, dengan adanya Super App ini, mohon bisa digunakan sebaik-baiknya. Mohon dicoba. Kalau belum pasang, tolong pasang sekarang juga. Mulai dipakai, pembayarannya lewat situ. Kalau ada mau upgrade, itu tambah daya, monggo. Melihat histori pembayaran, dipersilahkan. Misalnya nanti untuk mengukur berapa KWH yang sudah dipakai, bisa di sana juga, dan lain-lain. Jadi dipersilahkan dipakai. Insya Allah ini kita tingkatkan terus kualitas pelayanannya, sehingga ini menjadi salah satu premium service yang kita sediakan untuk para customer, para pelanggan PLN. Kini telah hadir layanan terbaik dari PLN, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Aplikasi tercipta tuh memudahkan pelanggan, kapan saja dan di mana saja bisa langsung online. UPLN Mobile, solusi cerdas. UPLN Mobile, mudah dan jelas. UPLN Mobile, cepat dan tuntas mengatasi semua tentang kelistrikan. UPLN Mobile. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik profil singkat terkait kehidupan Pak Darmo dan juga mengenai apa sih itu super apps dari PLN Mobile. Nah, kali ini Desya mau bertanya lagi ke Pak Darmo nih. Karena kan kita juga sekarang itu ya Pak, sudah banyak sekali hal-hal yang kita hadapi ya Pak ya, mulai dari perubahan iklim, terus juga pastinya banyak juga tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik itu dari masyarakat awamnya ataupun dari PLN itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Darmo sendiri sebagai direktur utama gitu, tantangan terbesar apa yang dihadapi PLN saat ini Pak? Dan bagaimana strategi apa yang Pak Darmo siapkan gitu untuk menghadapi tantangan itu? Jadi ada beberapa tantangan. Pertama adalah PLN sedang mengalami oversupply. Jadi pasokan listriknya lebih besar daripada kebutuhannya listrik gitu. Itu yang pertama. Kedua juga kita bumi itu semakin memanas. Memanasnya dari mana? Ada emisi gas rumah kaca atau kita sebut emisi karbon atau CO2, meten dan lain-lain. Nah, setiap kWh listrik ada emisi gas rumah kacanya. Setiap 1 liter bensin, 1 liter solar ada emisi gas rumah kacanya. Tentu saja ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, sebelum kita berbicara apapun, satu, bahwa we do care. PLN peduli bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Titik, tidak ada komanya itu. Ya. Kita peduli itu. Setuju Pak. Nah, bagaimana kita untuk memastikan itu? Yaitu kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Dan saya di sini ingin mengumumkan, I'm here to announce, PLN is fully committed exactly to do so. Kita punya komitmen besar untuk melakukan itu. Kenapa kita peduli? Betul di sini ada perjanjian internasional. Betul di sini ada regulasi. Tetapi deep down we do care. Kita peduli itu. Nah, untuk itu kita harus melakukan transisi. Saat ini kita masih banyak energi fosilnya. Kedepannya seperti apa? Kita sudah declare di tahun 2060 emisi karbon dari PLN dan sistem kelistrikan Indonesia akan zero, nol. Itu apa? Lagi-lagi karena kita peduli. Nah, tentu saja kita harus memetakan ini secara baik. Kita harus melakukan transisi yang harus berjalan smooth. Nah, saat ini coba, kalau kita ingin
mempunyai energi yang murah, itu ya. Ya ternyata energinya kotor, batu bara. Murah ya, tapi kotor. Kita ingin energi yang bersih, bisa, tapi mahal. Nah, ini adalah suatu dilema. Kalau kita melakukan transisinya secara serampangan, betul kita akan bergerak ke energi bersih, tetapi biayanya menjadi mahal. Baik itu kita transfer ke masyarakat, baik itu kita transfer ke APBN, sehingga transisinya tidak akan berjalan dengan smooth karena ada penambahan biaya. Inflasi akan naik, daya beli akan menurun, APBN juga akan kebebanan. Nah, untuk itu dalam menjalankan transisi ini kita harus melakukan inovasi. Coba kita lihat, kita lelang pembangkit listrik tenaga surya di tahun 2015, 25 sen. Kita lelang lagi 2017, kita lakukan inovasi, turun menjadi 10 sen. Kemarin sudah turun lagi menjadi hanya 3,3 sen. Harga dari baterai energy storage system 5 tahun lalu 50 sen. Sekarang sudah mendekati sekitar 12 sen. Mahal, masih mahal. 12 sen masih mahal, tetapi selama 5 tahun turun 80%. Kalau tren ini kita jaga terus selama 5 tahun mendatang, sudah turun lagi mungkin menjadi 3-4 sen. Artinya apa? Humankind innovates. Kebudayaan manusia itu berinovasi. Dan PLN lah di sini sebagai champion memfasilitasi agar inovasi ini bisa diakselerasi. Kita akan lelang lagi untuk pembangkit listrik tenaga diesel menjadi energi baru terbarukan. Kita bangun suatu kolaborasi, baik itu domestik, regional maupun internasional. Kita bangun kolaborasi dari sudut pandang policy, sudut pandang strategi, dari capital teknologi, bukan hanya domestik, tapi seluruh dunia ini kita kerahkan bersama-sama. Ini akan ada lelang, ini lelang sudah kita umumkan dalam waktu yang sangat pendek ini. This is a competition of innovation. Artinya apa? Ke depan kita boleh bermimpi, kita kan boleh bermimpi bahwa kita berbicara energi baru terbarukan itu lebih superior, lebih hebat, baik itu secara teknis, secara sistem, secara ekonomis dibanding dengan fossil fuel. Jadi nanti ke depannya ini dalam proses yang tidak jangka waktu panjang, tapi jangka waktu 3, 4, 5 tahun mendatang, kalau kita berbicara energi bersih, ya murah. Di saat itulah akselerasi akan berjalan. Kenapa? Kita yakin itu bahwa manusia dalam menghadapi tantangan apapun selalu bisa menyelesaikan tantangan itu. Meskipun terkesan berat dan tidak mungkin ya Pak, tapi secara tidak langsung kita pasti bisa melaluinya seperti itu. Kita bisa melaluinya. Nah, untuk itulah kita dalam waktu jangka pendek ya, kita ada target 23% energy mix dari EBT di tahun 2025. Kita jalankan itu. Dalam kerangka 10 tahun ini ada RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, 51 dari 41 gigawatt tambahan kapasitas. 51,6%-nya berbasis pada energi baru terbarukan. Dan kita jalankan ini. Saja saat ini pangsa pasar kita 300 terawatt hour, atau sekitar 255-260. Pertumbuhan 4,6%. Di tahun 2060 nanti size dari sistem kelistrikan kita sekitar 1.800 terawatt hour. Nah, penambahannya ini akan kita berbasis pada energi baru terbarukan. Saat ini masih mahal, betul. Tapi kita lihat trennya seperti apa. Kita melihat suatu proyeksi ke depan. Dari selama 6 tahun ini, penurunan cost-nya adalah 80%. 5 tahun 80% turun. Apabila tren ini kita proyeksikan selama 5 tahun, energi baru terbarukan akan lebih murah daripada energi fosil fuel. Nah, tantangannya apa? Tentu saja ini perubahan kultur lagi, perubahan core kompetensi, technical skill, technical know-how. PLN sedang melakukan pergeseran itu. Nah, tentu saja PLN is not going to be able to do this alone. Ya. The only way to move forward is through collaborations, not only domestic but also national. In terms of policy, in terms of strategy, in terms of technical, in terms of capital, dan juga operasional, kita akan melakukan kolaborasi luar biasa. Dalam hal ini, saya pastikan humankind need to reclaim our right to survive. Kalau kita lihat itu zaman dinosaurus dulu, ice melting.
dengan suhu yang memanas pada waktu itu, akhirnya dinosaurus punah. Tapi kali ini we need to ensure our survival di sini. Nah, makanya saya tekankan lagi bahwa humankind need to reclaim our right to survive. Demikian Mbak Desa. Luar biasa sekali ya, ini Pak Dirut kita hari ini menjelaskan sangat detail ya. Jadi itulah tadi inovasi dan juga strategi yang sudah dipersiapkan seperti itu untuk kedepannya bahkan hingga 2060 ya Pak ya. Semoga saja apa yang dipersiapkan untuk hari ini dapat bermanfaat di kemudian harinya ya Pak ya. Baik, ini Pak Dirut berhubung kita nih sekarang ada di unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu seperti itu. Pastinya ada harapan untuk para pegawai di sini dan juga untuk masyarakat S2JB pastinya. Kalau dari Pak Darmo sendiri seperti apa harapannya untuk kita semua yang ada di sini Pak? Kalau kita melihat ya, pertumbuhan demand listrik di Jawa itu sekitar saat ini sekitar 3,sekian%. Pertumbuhannya sangat stagnan. Di mana pertumbuhan listrik yang paling tinggi di Indonesia? Ya di Sumatera. Sumatera ya Pak. Termasuk di S2JB ini. Nah, artinya apa? Bahwa saat ini pemerintah sedang membangun namanya Trans Sumatera. Ya. Itu kalau kita lihat dari Bakahuni, Tebanggi Besar, Kayu Agung, gitu sampai ke Palembang. Dari Palembang disambung lagi ke Bengkulu. Nanti dari untuk ke Jambi. Iya, itu Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru sampai disambung juga ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Sumatera Utara sampai ke Aceh sana. 2.800 km. Nah, kalau kita lihat lagi, bedanya Trans Sumatera dengan lintas Sumatera apa? Kalau dibanding dengan Trans Jawa dengan jalur Pantura. Kalau lihat di jalur Pantura dengan Trans Jawa, itu jaraknya hanya 2-3 km. Jadi beriringan gitu beriringan. ya Pak? Artinya apa? Trans Jawa itu didesain untuk mengurai kemacetan dari Pantura. Tapi kalau kita lihat lintas Sumatera dengan Trans Sumatera, jaraknya ada yang 40 kilo, 70 kilo. Artinya itu tidak untuk mengurai kemacetan dari lintas Sumatera, tetapi ini adalah suatu jalur baru yang membuka daerah yang tadinya terisolasi menjadi daerah yang tersambung. Ini di sini banyak sekali lahan-lahan yang sebenarnya bisa produktif, tapi sebelum adanya Trans Sumatera ini, lahan itu menjadi lahan tidur. Dengan adanya Trans Sumatera, kita buka dari tadinya lahan tidur menjadi lahan produktif. Di sana muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini contoh, begitu kita lihat dari Bakahuni, Tebanggi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang, pertumbuhan listrik di sana, di nasional, hanya sekitar 3, sekian, 4, sekian, di sini mendekati 10%. Dan itu adalah bagaimana pelanggan kami yang besar di situ adalah tegangan menengah, artinya ini industri mulai tumbuh. Nah, untuk itu dengan adanya pembangunan Trans Sumatera, ada suatu daerah-daerah yang tadinya tidur sekarang menjadi produktif, investasi baru. Ini adalah the new epicentrum of economic growth. Di sini ada menciptakan lapangan kerja, tetapi juga tim dari S2JB ini perlu siap-siap untuk menghadapi tantangan. Tapi bukan itu, ini suatu opportunity. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat, kita bisa memfasilitasi suatu pergerakan ekonomi baru, menciptakan kemakmuran bagi rakyat di situ, di mana di sini ada sumber daya alam yang berlimpah, ada potensi luar biasa, kita unlock, kita unleash. Coba bayangkan, potensi Sumatera itu 6 kali lipat dibanding dengan potensi di Jawa. Tetapi PDB regionalnya hanya 1/4 daripada di Jawa. Ini adalah kesempatan di masa depan, semoga PDB regional di Sumatera bisa lebih besar daripada yang ada di Jawa. Tentu saja kebutuhan energinya semakin meningkat. Untuk itulah saya berpesan kepada tim dengan S2JB ini suatu tantangan, betul. Sekaligus opportunity. Ini suatu opportunity. Tapi tadi saya melihat dengan timnya ini dengan sorot mata yang tajam, penuh dengan semangat. Saya yakin tim dari
S2JB pasti mampu menghadapi tantangan ini, menjadi suatu opportunity luar biasa. Selamat biasa. berjuang gitu. Siap, itulah tadi harapannya untuk tim S2JB ya Pak ya di sini, dan pastinya juga kita butuh sekali support dari Pak Dirut tentunya untuk memperlancar semuanya. Dan para PLNers, itulah tadi podcast skuter kita bersama Pak Darmawan Prasojo, merupakan Direktur Utama PT PLN Persero. Luar biasa, terima kasih Bapak untuk sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat dan juga waktunya sudah hadir loh Pak di tengah-tengah kesibukan Pak Darmo ini, bisa sedikit meluangkan waktunya untuk dapat berbincang dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Jalan-jalan ke Singapura, beli rambutan serta semangka. Sekian dulu podcast kita. Sampai bertemu di skuter selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Dan juga satu yang sangat penting yaitu menjaga pola hidup sehat, karena pola hidup sehat dapat menimbulkan pikiran yang sehat. Saya Desya Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.